habaib dengan habaib tarung. Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya. Biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada ahli bait, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada ahli bait, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada ahli bait. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka ahlul bait Nabi. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka itu zuriat Nabi. Kita diancam kualat, yang ingetan mereka dikatakan provokator, padahal mereka memang bukan anak cucu Nabi. Nah, muncul pertanyaan, mengapa zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Karena Imam Mahdi mungkin akan segera muncul. Ciri Imam Mahdi akan segera muncul, banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau kemarin kan banyak yang ngaku Nabi, namanya Nabi palsu. Sekarang banyak yang ngaku cucu Nabi, namanya cucu palsu. Mengapa banyak cucu-cucu palsu? Karena Imam Mahdi akan turun. Tanda Imam Mahdi akan datang, banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Mengapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan Kanjeng Nabi. Al-Mahdiyu minna. Imam Mahdi itu keturunan kami, kata Rasul. Ahlul bait, dia merupakan ahlul bait Nabi. Min itsrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu keturunanku, kata Nabi, anak keturunannya Fatimah. Namun kita harus waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menghindari Imam Mahdi palsu. Makanya dalam ajaran Islam, apabila ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka hukumnya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan sekeras-kerasnya. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan ya, karena zaman sekarang hukum pukul itu udah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu kan ada cambuk kan, hukum cambuk nggak ada lagi. Kalau kita pukul dewek, bu, main hakim sendiri. Kita melangkahi kewenangan penegak hukum. Negara kita negara hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Kalau belum dipunis hakim, ada praduga tak bersalah. Nah, yang kedua, wa yusahhar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, viralkan. Makanya Pak Ustadz Sukadi, dan beliau tadi tanya, ini Pak Yai Suparman yang ketua PWI ya? Iya, kata saya. Nah, tugas PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia itu mensosialisasikan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini bukan anak cucu Nabi. Karena ulama mewajibkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, wa yusahhar bihi, viralkan, upload di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, beritakan di media-media televisi, ini bukan anak cucu Nabi. Sama kayak Nabi palsu, ada namanya Ahmad Musodek ngaku Nabi, Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ada namanya Nabi, namanya Tugimin. Saya kalau nabinya Tugimin, gimana salawatnya, bu? Allahumma salli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin sallallahu ala Tugimin. Repot kita. Nah, itu harus dipiralkan. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, kita viralkan. Yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi juga kita viralkan, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi nantinya. Dan kemudian yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang dalam jangka lama agar dia bertaubat. Makanya hati-hati kalau di Waisulan atau di mana-mana di negara kita ini ada yang nunjuk dirinya dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Kalau ada yang begitu, katakan Anda harus bertaubat, karena Anda tidak boleh ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi. Anak putu Kanjeng Nabi harus dibuktikan 1 dengan kitab nasab. Kalau nggak ada dalam kitab nasab, nggak boleh ngaku. 2, tes DNA. DNA-nya itu harus J1. Sok-sokan jihad, bela agamanya Allah, takbir. Padahal bukan takbir, traktir. Yang lebih parah, di depan umat takbir, di belakang itu, di belakang, di ruangan tertentu, take beer. You know take beer? Ambil bir, diminum. Cemewel.
orang yang selalu takbir. Ada perempuan beberapa tahun yang lalu nih, takbir, kemudian merasa jihad, bela agamanya Allah katanya, kemudian pura-pura digebukin, ya. Ingat berita itu, sampai bonyok-bonyok, yang namanya tuh trompet tuh belakangnya. Ingat gak perempuan? Itu tahu siapa itu? Itu istri Habib Al-Hadi. Siapa Habib Al-Hadi itu? Pemilik diskotik terbesar di Jakarta dulu, termasuk diskotik awal, namanya Tanamur. Yang punya Habib. Ayo barokah, ayo mau nggak? Ayo, mau asal Habib, ayo. Di Jakarta ada diskotik Tanamur, itu diskotik tua, diskotik besar. Itu yang punya Habib Marga Al-Hadi. Istrinya yang beberapa tahun yang lalu pura-pura ngakunya bonyok dikeroyokin padahal habis oplas. Ingat gak? Mantan artis. Itu kan suruh takbir, tapi kan di belakang mah takbir, ambil minuman bir. Makanya berani ngebohong, pura-pura dikeroyokin, diculik, padahal mah habis oplas, operasi plastik. Orang berani atas nama agama ngibulin umat. Ya. Ada lagi agen Zionis Israel cabang Indonesia, buka juga kasino di Surabaya, buka juga tempat pemabukan di Surabaya. Nah sekarang seringkali ceramah ke pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan kelompok itu. Nama Zionisnya sallallahu alaihi wasallam wa nawainal mahabbata wal ma'rifata wal istiqamata fi hadzal majlisi wa taqarruban ila Allah lillahi ta'ala. Nah, niat ngawas nggih, niat seperti niatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat seperti niatnya para auliyaus shalihin, seperti niatnya para salafun salih, seperti niatnya para ulama, seperti niatnya para malaikat yang berkumpul bersama kita. Kita niat ngaji, niat nasyrul ilmi juga menyebarluaskan ilmu, niat istiqomah dalam takwa, niat sholawat kepada baginda Nabi, niat mahabbah, niat ma'rifat kepada Allah, niat taubat. Kenapa demikian? Karena banyak orang membuat tabligh akbar tapi keluar dari niat yang sebenarnya. Judulnya pengajian tapi ternyata keluar daripada tujuannya, daripada judulnya. Bukannya nasyrul ilmi tapi memprovokasi. Bukannya mencerdaskan umat, malah justru membodohi umat. Banyak. Bahkan juga banyak panitia penyelenggara pengajian, judulnya pengajian tabligh akbar, ngaji akbar. Tabligh akbar itu sama dengan ngaji akbar, ngaji yang levelnya besar. Akan tetapi yang dijadikan sebagai tuntunannya bukan seorang yang menjadi tuntunan, tapi hanya sebatas tontonan. Bahkan banyak di antara mereka bukan ulama tapi ngulama. Apa? Ngulama, endah-endahe kayak ulama kah, tapi namung pakaiannya baik, kelambine baik, pakaiannya saja, ngutip-ngutip terjemahan. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadayis sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilmu. Menjelang kiamat terjadi akan ada hari demi hari yang bertubi-tubi, di mana kebodohan itu akan terus turun
turun berkesinambungan, terus merebak kebodohan, dan ilmu akan semakin dicabut dan dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelang kiamat itu manusia bukan semakin pintar, terlebih orang Islam dalam konteks keislaman. Rasulullah menjelaskan bahwa al-islamu kana ghariban, Islam berasal dari asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu jumlah kami tinggal sedikit? Rasul menjawab, la bal antum katsirun, justru kalian itu banyak, akan tetapi bagaikan buih di lautan. Banyak orang yang muncul, bahkan menjadi orang-orang Islam mu'allaf, orang-orang yang non muslim banyak yang masuk Islam. Orang Islam juga semakin beranak pinak, semakin banyak. Akan tetapi kualitasnya bagaikan buih di lautan, gampang muncul tapi gampang kelelep, gampang mingslep, gampang hilang. Akibat apa? Akibat tidak ditopang dengan dasar ilmu agama. Karena sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan yang dinisbatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita katakan ini athar sahabat. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Was-salatu dinun, dan salat juga agama. Bahkan salat imaduddin, tiangnya agama. Wong sing Islam tapi ora gelem salat, dipertanyakan keislamannya. Jika dia menyatakan tidak wajibnya sholat, maka murtad, kafir saat itu juga. Tapi jika dia masih menyatakan sholat itu wajib bagi dia 5 waktu, banyaknya dalam sehari semalam, tapi karena malas saja, dinamakanlah dia sebagai muslim yang fasik. Tidak sampai derajat mukmin, tapi hanya sebagai muslim tapi fasik, muslim yang berdosa besar. Sallallahu alaihi wasallam wa nawainal mahabbata wal ma'rifata wal istiqamata fi hadzal majlisi wa taqarruban ila Allah lillahi ta'ala. Nah, niat ngawas nggih, niat seperti niatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat seperti niatnya para awliyaus shalihin, seperti niatnya para salafun salih, seperti niatnya para ulama, seperti niatnya para malaikat yang berkumpul bersama kita. Kita niat ngaji, niat nasyrul ilmi, juga menyebarluaskan ilmu, niat istiqomah dalam takwa, niat sholawat kepada baginda Nabi, niat mahabbah, niat ma'rifat kepada Allah, niat taubat. Kenapa demikian? Karena banyak orang membuat tabligh akbar tapi keluar dari niat yang sebenarnya. Judulnya pengajian tapi ternyata keluar daripada tujuannya, daripada judulnya. Bukannya nasyrul ilmi tapi memprovokasi. Bukannya mencerdaskan umat, malah justru membodohi umat. Banyak, bahkan juga banyak panitia penyelenggara pengajian, judulnya pengajian tabligh akbar, ngaji akbar. Tabligh akbar itu sama dengan ngaji akbar, ngaji yang levelnya besar. Akan tetapi yang dijadikan sebagai tuntunannya bukan seorang yang menjadi tuntunan, tapi hanya sebatas tontonan. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak, Ibu-ibu, itu dia ya tadi. Alhamdulillah kita sudah menyimak ceramah dari Gus Abbas Buntet, yang mana beliau menyampaikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan yang mana begitu sangat-sangat mulia, begitu sangat patut kita contoh ya. Dan semoga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW, baik dari cara berpakaian, cara bergaul dengan tetangga, cara makan, cara minum, cara berjalan, dan yang lainnya. Dan tadi juga Gus Abbas menyebutkannya, yang mana ibadah haji ya, yang tadi ibadah haji ya, kita berdoa ya semua kita bisa suatu saat kita bisa menunaikan ibadah haji atau umroh, amin ya Allah ya Rabbi. Dan tadi Gus Abbas juga menyindir keras para oknum Habib ya, yang mana menyebarkan atau berkisah yang enggak ya, yang tidak sesuai ajaran agama. Jadi intinya ambil yang baiknya ya, buang yang buruk bapak-bapak ibu. Kita doakan Gus Abbas Buntet sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin. Dan semoga bapak ibu juga sehat selalu, amin ya Allah, amin. Masya Allah ya, merinding banget ya dengar ceramah dari Gus Abbas Buntet ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.